Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan memasuki bab 12, yaitu tentang VPN tunneling bab 12. Nah, di bab 12 kali ini itu ada 8 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada konsep VPN tunneling, lalu kedua setup topologi, lalu ada EOIP konfigurasi, lalu menghubungkan antar klien, yang kelima client connect to internet, yang keenam PPP yaitu point to point protocol, lalu yang ketujuh PPTP konfigurasi, lalu ada PPTP static routing dan tes koneksi. Pada materi pertama itu konsep Virtual Private Network VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhana ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin menghubungkan ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, teman-teman, kita akan mengimplementasikan tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalnya, terdapat suatu perusahaan yang cangkupnya cukup besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak yang lumayan jauh. Oleh karena itu, perusahaan bisa menggunakan fitur VPN. Nah, di sini kita akan coba setting IP secara statiknya dulu. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan topologi seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke router pusatnya. Lalu di sini kita masuk juga. Maaf, teman-teman. Kita masuk juga ke router cabangnya juga ya, teman-teman. Nah, sembari nunggu, di sini teman-teman bisa ketikkan IP address print. Nah, jadi di sini di router pusat itu IP-nya itu 10.0.137.232. Kalau di router cabang, kita login terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa ketikkan IP address print kayak gini. Nah, kalau di sini itu IP-nya 10.0.137.100. Nah, lalu di sini di router pusatnya teman-teman bisa ketikkan IP teman-teman, sistem identity set name sama dengan router pusat. Seperti ini ya, teman-teman. Kalau udah ini di enter, lalu teman-teman bisa ketikkan IP DHCP min client disable number sama dengan 0. Seperti ini. Kalau udah ini bisa di enter, lalu teman-teman ketikkan lagi IP address sama dengan 10.10 teman-teman, 10.137.1/24 interface sama dengan enter 1. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa enter. Lalu jika sudah, di sini teman-teman ketikkan IP address print.
Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu 10.0.137.175/24. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ketikkan IP route at gateway sama dengan 10.0.137.1. Lalu di enter. Lalu selanjutnya IP DNS set server sama dengan 8.8.8. Lalu jika sudah di enter, lalu di sini kita coba ping ya teman-teman, ping 88. Lalu jika sudah di enter. Nah, di sini sudah berhasil dan sudah TTL ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa lakukan hal yang sama di server cabangnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, lalu di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox ya teman-teman. Kita masuk ke router pusat. Jadi di sini teman-teman masuk ke router pusat menggunakan IP dari router pusat ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini kita akan masuk ke materi 3, 4, dan 5. Kita langsung aja konfigurasikan pada Winbox di router pusat ya teman-teman. Masuk ke router pusatnya, lalu teman-teman klik interfaces yang ini. Lalu di sini kita klik icon plus. Nah, lalu di sini teman-teman pilih yang paling atas EAU IP tunnel, terus di sini namanya itu kita ganti jadi IP tunnel to cabang. Kayak gini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini untuk remote address-nya itu kita ganti jadi 10.0.137.1. Lalu di sini kita isi ininya dengan 175 ya teman-teman. Lalu untuk tunnel ID-nya ini kita ganti jadi 100. Lalu jika sudah di sini bisa teman-teman apply, lalu bisa teman-teman oke. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa masuk ke Winbox yang router cabang. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa klik interfaces, lalu teman-teman klik icon plus, lalu yang ini namanya kita ganti jadi to pusat. Kayak gini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini remote access-nya itu kita ganti jadi 10.0.136.174. Kayak gini ya teman-teman. Lalu jika sudah di sini untuk tunnel ID-nya itu kita ganti jadi 100. Lalu jika sudah bisa teman-teman apply, lalu teman-teman oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara klien dengan menggunakan bridge, yaitu kalian bisa masuk ke router pusat dulu, lalu jika sudah di sini teman-teman bisa ke bagian bridge. Lalu di sini teman-teman klik icon plus. Lalu kita ganti namanya dengan bridge min for chip. Kayak gini ya teman-teman. Jika sudah di sini bisa teman-teman apply, lalu teman-teman oke. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa ke router yang satunya, router cabang. Lalu di router cabang sini teman-teman bisa klik bridge, lalu klik icon plus, lalu di sini namanya juga sama, kita ganti. Kita samain aja ya teman-teman, for chip. Kayak gini, lalu selanjutnya kalau sudah di-apply, lalu di-oke. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa ke router pusatnya lagi. Lalu di router pusat Winbox ini teman-teman bisa ke bagian port, lalu klik icon plus. Nah, lalu di sini untuk ethernya itu kita menggunakan ether 2. Nah, lalu kita apply aja, lalu kita oke, lalu kita plus lagi. Lalu interface-nya ini kita menggunakan ether, menggunakan yang tadi ya teman-teman, yang ini sudah tadi kita buat, lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox yang router cabang, lalu di sini teman-teman ke bagian bridge, lalu di sini ke bagian port,
lalu klik icon plus, lakukan hal seperti tadi ya teman-teman. Ini diganti menjadi Ether 2, lalu apply, lalu OK. Lalu klik icon plus lagi, ini diubah menjadi yang ini, lalu apply, dan lalu OK. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa masuk ke Pinet, ke topologinya, lalu teman-teman masuk ke terminal PPC 1 dan PPC 2 ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan di PPC 1, teman-teman bisa ketikkan IP 192.1.1.6/24. Lalu teman-teman bisa lakukan hal yang sama juga di PC 2, yaitu IP 192.168.1.7. Selanjutnya, kita akan membuat klien bisa akses internet ya teman-teman. Kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Nah, jadi di sini teman-teman masuk dulu ke router pusatnya, lalu teman-teman bisa klik IP, lalu klik addresses. Nah, lalu di sini klik icon plus. Nah, di sini address-nya itu kita ubah menjadi 192.1.1.1/24. Seperti ini. Lalu untuk interface-nya itu kita ubah menjadi yang ini yang tadi sudah kita buat. Lalu jika sudah, di sini bisa di-apply, lalu di-OK. Lalu selanjutnya kita ke bagian IP lagi. Lalu kita klik firewall. Nah, di sini kita ke bagian NAT. Lalu kita klik icon plus. Lalu di sini untuk out interface-nya itu kita menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Lalu untuk action-nya itu kita menggunakan Masquerade. Lalu jika sudah di-apply, lalu di-OK. Lakukan hal yang sama seperti tadi pada router cabang ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi kedua PC-nya, yaitu masuk ke terminal dulu ya teman-teman, terminal PC 1. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan IP 192.1.1.6/24, terus 192.168.1.1/24. Lalu jika sudah di enter, nah lalu di sini teman-teman bisa ketikkan lagi IP DNS 88, lalu di enter. Lalu di sini teman-teman bisa ping 88. Lalu di sini teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada PC 2 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketikkan IP 192.1.7/24, lalu spasi 192.168.1.1/24. Lalu jika sudah di enter, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan IP DNS 88, lalu kita coba ping 88. Untuk materi ke-6, 7, dan 8 langsung saja kita konfigurasikan. Jadi PPDB itu bekerja sebagai klien dan server. Di sini yang akan menjadi server adalah router pusat ya teman-teman, sedangkan yang menjadi klien itu adalah router cabangnya. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Di sini teman-teman masuk ke router pusatnya, lalu teman-teman klik IP, lalu addresses, lalu di sini teman-teman klik icon plus. Lalu untuk addressnya kita isi 192.1.1/24. Lalu untuk interface-nya itu kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Lalu kita apply dan kita OK. Lalu sekarang kita akan setting IP DHCP-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa klik IP lagi, lalu ke bagian DNS server. Lalu kita ke bagian DHCP setup, lalu di sini tetap Ether 1 dan kita langsung next sampai selesai, lalu di OK. Lalu kita ke router cabang. Nah, di router cabang sini teman-teman bisa ke bagian IP, lalu address, lalu teman-teman hapus dulu yang ini, dihapus saja. Lalu teman-teman klik IP ini plus, lalu di sini addressnya kita isi dengan 192.168.2.1/24.
Lalu untuk interface-nya itu kita menggunakan Ether 2 juga. Lalu jika sudah ini kita apply, lalu kita oke. Lalu selanjutnya klik IP lagi, lalu kita ke bagian DHCP server, lalu kita ke bagian DHCP setup. Lalu di sini untuk Ether-nya juga menggunakan Ether 1, lalu di enter saja. Lalu kita oke. Nah, lalu jika sudah, teman-teman bisa melanjutkan konfigurasi PBTP ya teman-teman. Di sini teman-teman masuk dulu ke router pusatnya seperti tadi. Lalu di sini teman-teman bisa klik PPP ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ke bagian search. Lalu di sini klik icon plus juga. Lalu di sini namanya itu terserah ya teman-teman. Kalau aku namanya itu mau aku ganti jadi PPTP IHDA seperti ini. Lalu untuk passwordnya itu mau aku ganti jadi 123. Lalu jika sudah di sini untuk service-nya itu kita ganti jadi PPTP ini. Lalu untuk lokal address-nya itu kita menggunakan 10.10.10.1. Lalu untuk remote address-nya itu kita menggunakan 10.10.10.2. Lalu jika sudah di sini bisa teman-teman apply, lalu teman-teman oke. Nah, lalu kalau sudah di sini kita akan konfigurasi PPTP pada klien yaitu di cabang ya teman-teman. Masuk ke router cabangnya dulu. Nah, lalu di sini kita masuk ke router cabangnya terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke PPP. Lalu di sini kita ke bagian interface, lalu jika sudah klik icon plus, lalu teman-teman di sini pilih yang PPTP client. Lalu di sini kita ke bagian dial out. Nah, di bagian dial out sini untuk connect to-nya di sini kita isi dengan 10.0.137.175. Lalu di sini usernya kita pakai PPTP IHDA. Lalu passwordnya 123. Lalu untuk ini udah ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan routing pada router pusat, yaitu kita ke router pusatnya dulu. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa ke bagian IP. Lalu kita ke bagian router. Lalu di sini teman-teman pilih yang ini, lalu klik icon plus. Lalu di sini teman-teman isi dengan 192.168.2.0/24. Lalu jika sudah gateway-nya itu kita isi dengan 10.10.10.2. Lalu jika sudah kita apply, lalu kita oke. Lalu lakukan hal yang sama di router cabang ya teman-teman. Lalu di sini kita akan melakukan hal yang sama di router cabang ya teman-teman. Kita masuk ke router cabangnya, lalu teman-teman pilih IP, lalu pilih router. Lalu di sini teman-teman bisa klik icon plus. Lalu untuk ininya kita ubah menjadi 192.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya itu kita ganti jadi 10.10.10.1. Lalu kita apply dan kita oke. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian di PC 2-nya ya teman-teman. Kita buka dulu PC 2-nya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan 192.168.2.254. Lalu yang selanjutnya itu ada L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2V. Network Security Protocols dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. L2TP menggunakan UDTP port 1701. L2TP dikombinasikan dengan IP Sage
menjadi L2TP slice IP search. Selanjutnya itu ada PPPoPE, Point-to-Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengkontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberi autentikasi, enskripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan, yaitu One Broadcast Main. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.